Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Yom Rison, selamat hari Minggu tanggal 7 April 2024. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada pada minggu pertama pada bulan April ya, tanggal 7, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Dalam hidup ini kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni, kuduskan kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang ada, mari kita akan dengar firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, ya, Yeriat Adonai Reshit Yira Adonai Reshit. Ya. Di sini dikatakan, ya, Reshit, di sini ada katakan Daat. Ya, ada dikatakan Daat. Dia punya kedua, ya. Daat hakema umosar evelim. Daat hokma musar evil, ya. Ada beberapa konteks, ya. Kita lihat di day beginning of Yahweh day fear, ya. Baru ada lagi untuk terjemah fall and instrument wisdom of knowledge. Ya. Nah, kita mempelajari tentang ini di Amsal, ya, Amsal 1 ayat 7. Di sini dikatakan Yere et Adonai resit, Yere Adonai resit. Ya. Nah, kata resit ini, ya, resit, ya, yeresit, ya, yeresit atau kata dasarnya yirah, ya, sifatnya feminim. Ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita harus memahami, ya, ya, mengetahui dan memahami dan mempelajari, ya. Jadi kata yirah, ya, itu berbicara mengenai, ya, apa teman-teman? Berbicara bagaimana kita mau belajar taat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Kita belajar untuk melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Sekarang mulai terbuka, pengetahuan mulai terbuka. Kebenaran firman Tuhan sekarang mulai dibumingkan, disampaikan. Ya. Dan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dialah Alfa dan Omega, dialah Alef dan Tau. Dia Alef Tau, yang awal dan yang akhir, yang terkemuka dan yang
paling akhir. Dia adalah yang mempunyai segala-galanya. Kita mau belajar firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, bagaimana pengetahuan itu kita akan peroleh kalau kita masih menyombongkan diri? Bagaimana hikmat dari Tuhan itu ada dalam hidup kita kalau kita masih menganggap bahwa pengetahuan atau kepintaran kita itu yang utama? Kita kajilah kebenaran firman Tuhan. Kita kaji, kita lihat original teksnya seperti apa. Supaya apa teman-teman? Supaya apa kira-kira? Ya, di sini dikatakan begini, di terjemahan IRT. Takut akan Adonai adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan, ya, adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan. Ya, tetapi orang bodoh menghina pengetahuan itu. Ya, menghina. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menghina. Wow, guys. Itu tidak penting. Yang penting ini aja. Itu nggak penting. Apa yang tertulis aja, yang diterjemahkan itu yang benar. Kita mau kaji dalam bahasa aslinya seperti apa teman-teman. Supaya kebenaran itu nyata dalam hidup kita. Saya sering katakan begini kepada teman-teman yang ada. Kepada jemaat Tuhan. Kepada siapapun orang yang percaya. Saya sering berkata, kebenaran itu akan muncul sendirinya. Sekalipun orang mencegah kebenaran itu, menutupi supaya dia tidak muncul, tetapi kebenaran itu pasti dia muncul sendirinya. Dan tidak satupun orang akan menutupinya ketika dia sudah muncul. Karena dia adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesua atau Yesus, dia akan muncul. Dia akan memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada orang yang membuka hati. Saya percaya bahwa Yesus itu Bapa saya. Dia adalah Bapa. Dia adalah Tuhan saya. Kalau ada orang berkata, oh tidak, dia bukan Bapa. Ya sudah, terserah. Tapi ketika kita melihat ya nubuatan tentang Yesus Kristus atau tentang Yesua HaMasiah, ada orang berkata, oh di dalam perjanjian lama tidak ada tentang nama Yesua. Siapa bilang? Banyak dalam bahasa Ibrani kata Yesua, tulisan Yesua banyak. Ya. Nanti suatu waktu saya akan buka ya kata Yesua atau Yesus dalam bahasa Indonesia atau Yesus dalam bahasa Yunani. Tapi kita akan melihat dalam bahasa Ibrani, dalam terjemahan, bukan terjemah, dalam original teksnya. Supaya apa? Kita terbuka. Supaya apa? Kita melihat, oh ini kebenaran.
Bukan pakai logika kita, bukan pengetahuan kita, tetapi pengetahuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pengetahuan yang Tuhan berikan dalam hidupku, dalam kehidupan kita semua. Mau nggak kita membuka diri kita untuk menerima pengetahuan yang ada? Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita sombong, maka apa? Kalau kita sombong maka apa? Kebenaran itu tidak akan muncul. Kebenaran akan hilang. Karena apa? Kita sudah sombong. Sudah tidak mengaku bahwa kita tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kecuali dia yang lahir di dalam dunia ini untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Dia datang menurut gambarnya sendiri. Dia menebus manusia. Dia datang menurut gambarnya. Ya, manusia itu serupa dengan gambar Tuhan. Jadi dia datang menurut gambarnya sendiri yang dia ciptakan apa. Dia jadi seperti apa ya menurut gambarnya. Kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Serupa dengan gambar kita. Firman Tuhan. Serupa dengan gambar. Ya. Jadi dia datang menurut gambarnya sendiri. Dia datang, dia bentuk. Gambarnya seperti apa? Serupa dengan dia datang seperti manusia. Karena apa? Dia ciptakan manusia. Ini pengetahuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Dia menjadi daging. Daging apa? Serup. Daging apa? Ya, kalau kita melihat dalam ya haleluya. Dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dagingnya apa kira-kira? Dia dikandung dari apa? Roh Kudus. Datang kepada Maria. Kepada Maria. Dan lahir di suatu tempat yang ada. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ini pengetahuan yang kita dapat, ya kita pelajari, ya nanti saya akan kasih. Jadi tidak ada penginapan, ya. Kita lihat sebentar, supaya nggak enak badan itu.
lihat di Lukas ya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus kita baca itu di Lukas 1. Lukas 1:26 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Baru di Lukas 2. Permulaan kan diadakan oleh negeri Syria, ya. Negeri di Syria, maka pergilah orang mendaftarkan diri masing-masing. Demikian juga ya pergi dari Nazaret Galilea kemudian ya ke kota Daud bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud supaya didaftarkan mereka bersama-sama dengan undangan dan sedang mengandung. Ketika mereka tiba ya, waktu pagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mereka mencari tempat, tidak ada lagi, penuh. Kita belajar ya, bahwa yang lahir adalah Tuhan. Kalau kita mempelajari benar-benar, Yesus itu Tuhan. Okay. Yesus itu Tuhan. Kalau kita mempelajari benar-benar, ya, yang lahir adalah Tuhan. Ini kita belajar sama-sama teman-teman. Karena di Amsal katakan ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan hikmat itu dari Tuhan ada dalam hidup kita kalau kita masih mengeraskan hati kita. Sebab itu firman Tuhan jelas mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Dalam hidup ini kita mau belajar teman-teman. Ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Hosea 4 ayat 6. Aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku, oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Wow. Bagaimana ini kita? Bagaimana kita yang ada? Ya. Kalau di TB sekarang, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkau yang menolak pengetahuan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, dan engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi di dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, kita mau belajar teman-teman, belajar tentang firman Tuhan. Ya. Lihat wode lamanya ya, tulisnya seperti apa wode lama, supaya kita sama-sama
mempelajari terjemahan lama. Ya, ini lagi enak badan nih. Situ. Lihat sama-sama. Oke. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Ini kata ibu. Ini. Ya. Bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan, melainkan kamu sudah mencelakakan pengetahuan sehingga kutolak akan kamu, supaya kamu melakukan supaya jangan kamu melakukan imamat bagiku. Ya, tegal kamu sudah melupakan hukum Tuhanmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Wow. Ini dalam terjemahan lamanya. Waduh, terjemahan lama. Jadi Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan. Tiada berpengetahuan. Ayo jemaat Tuhan, belajar. Ayo hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, belajar firman Tuhan. Kalau bisa kita tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita belajar. Supaya apa? Supaya kita mengenal firman, supaya kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita mengetahui rahasia-rahasia firman Tuhan. Ya. Jangan ketinggalan, teman-teman. Ketinggalan. Di tempat lain orang belajar, kita tidak belajar. Waduh. Bagaimana? Kita harus belajar firman Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar. Kembali lagi kepada original teks. Suka tidak suka, sahabat Tuhan, mari buka hatimu. Buka hatimu. Ini memang lagi kurang enak badan. Tolong supaya cepat sembuh. Ya. Jadi seperti itu. Di dalam kehidupan kita ini kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jelas bahwa umat Tuhan dibinasakan. Kalau kita masa bodoh, wow, bagaimana? Ayo kita belajar. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ayo sahabat Tuhan.
Saya ikut di aplikasi yang satu, di TikTok, ada dari saudara di seberang. Dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Ibrani. Kita masa bodoh, ya sudah. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu imani. Ayo buka hatimu. Bahwa firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, ya, umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan, enggak berpengetahuan. Dikasih tahu sok tahu, dikasih mengerti sok mengerti. Itu repot. Sok tahu. Ayo kita belajar. Udah itu bahasa orang lain, ngapain kita belajar? Bagaimana? Sedangkan akar kekristenan itu dari Yudaisme, dari perjanjian lama. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar bahasa Ibrani. Mau tidak mau kita suka, mau tidak mau suka tidak suka kita belajar bahasa Yunani. Mau tidak mau. Ayolah teman-teman, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, jemaat-jemaat Tuhan. Ayo, mari belajar. Ya. Itu saya akan buat jam entah sore atau besok atau apa, nanti saya akan buat di YouTube, ya, di YouTube tentang pembelajaran bahasa Ibrani. Mudah-mudahan bisa, ya. Nanti akan diperlengkapi semuanya. Saya harus berdoa supaya ada sarana yang bisa dipakai seperti laptop dan lain-lain, karena untuk memberikan pengajaran yang baik, supaya kita tahu, memahami. Ayolah kita buka hati kita, belajarlah firman. Mari minta tuntunan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita. Kalau orang pun berkata tidak, ya udah. Tapi kalau kita kembali kepada original text dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, Yesus itu Bapa. Tidak percaya sudah, tak apa. Tapi kita mau belajar, buka hati kita. Kalau teman-teman yang mau ikut pembelajaran, ada di TikTok kami. Mungkin nanti saya akan ganti nama. Mungkin akan saya kasih GPD Misiani Gajah tentang pembelajaran hidup, supaya kita mengerti, memahami. Jangan kita sampai jangan kita sampai terikat di suatu pola yang ada, tapi buka hati kita. Buka hatimu, buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Saya sering berkata kepada teman-teman, ayo belajar bahasa Ibrani, ayo belajar bahasa Yunani, ayo. Saya pun belajar bahasa Inggris, saya pun masih belajar. Bahasa Yunani saya belajar, bahasa Ibrani saya belajar. Bahasa China saya mau belajar, saya mulai belajar.
supaya ada perbendaharaan di dalam hidup kita. Khususnya dalam bahasa Ibrani Yunani. Supaya kita mengerti, oh begini loh maksud Tuhan, oh begini loh. Kan kita sekarang bisa, ya. Ada, kalau kita buka, itu ada di dalam firman Tuhan kan. Ada kodeksnya, ada itunya. Kita tinggal klik, buka, terbuka. Apa maksud tujuannya ada di situ. Udah. Kita akan mengerti, oh maksudnya ini loh, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini loh. Gitu teman-teman. Ya, sahabat Kristus, mari tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap belajar. Tetap semangat di dalam melayani akan Tuhan. Ya. Intinya dalam kehidupan kita ini, kita suka tidak suka kita harus belajar firman Tuhan. Kembali kepada original teks. Suka tidak suka, senang tidak senang. Ya. Ketika saya melihat di saudara kita itu, dia buka ya di TikTok, dia buka bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Wow. Dan bisa baca, kita kalah, repot nanti. Repot. Repotnya apa? Masa orang lain yang kuasai daripada kita? Itu kan. Jadi mari kuatkan iman kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan cara apa? Kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam konteks apa? Ya, kita kembali kepada original text. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dan tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan ketetapan, yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang ada, Tuhan tolong, Tuhan adakan semua. Pergumulan-pergumulan kami dalam pelayanan yang ada, oh Tuhan berkati. Tuhan adakan dalam nama Yesus Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu berkati. Kami membutuhkan oh Tuhan, tempat yang ada untuk pelayanan yang ada, Tuhan tolong, Tuhan adakan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu pada hari ini, Yom Rishon, hari Minggu, hari pertama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau memberkati. Tuhan berkati semua. Segala keperluan umat-umat-Mu dicukupkan oleh Tuhan. Dan setiap umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan, Tuhan berkati. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan secara daring, yang ada secara online, yang ada. Tuhan memberkati mereka. Setiap keperluan kebutuhan mereka juga Tuhan cukupkan dengan cinta kasih. Berkati Tuhan. Oh berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan berkatilah siapapun yang menjadi pemimpin kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati, berkati pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, Tuhan berkati Tuhan. Bentar lagi akan pergantian presiden dan wakil presiden serta yang lain, Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan berikan keamanan. Berkati bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Dan kami juga memberkati bangsa Israel. Baruk Adonai Israel. Oh dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Israel. Terima kasih. Mengucap syukur. Dan kami akhiri persekutuan doa kami pada saat ini. Terimalah berkat
damai, sukacita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Bensem Yesua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.